Shalom. 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 Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya pada pagi hari ini diberi kemurahan bagi Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Mari bersama-sama kita datang mengucap syukur bagi Tuhan. Oleh karena kasih-Nya kita dibangkitkan, kita diberikan kemuliaan, bahkan kemenangan yang sangat luar biasa. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Sekali lagi katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, saudara dan kita semua, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu katakan, terjadi bagiku. kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada Amin. sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau
katakan selamanya kau hebat, selamanya kau hebat bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya, selama-lamanya kami datang mengucap syukur Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya kami tinggikan. Selama-lamanya kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya kami tinggikan. Haleluya. Selama-lamanya kami menyembahmu, kami agungkan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat. Haleluya. Selama-lamanya kau ajaib bagiku Tuhan. Lamanya ku mengangkat. Selamanya kau hebat, selamanya kau hebat. Mari dengan iman kita katakan selamanya bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kembali kami datang pagi hari ini mengucap syukur. Engkau hebat, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, selama sepekan ini kami lewat di hidup kami dengan kasih-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Ketika kami terjatuh ya Tuhan, Engkau setia menopang kami sehingga kami menjadi kuat, kami menjadi luar biasa. Ketika kami sakit, kami letih, kami merasa capek, Tuhan datang menolong kami, memulihkan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak punya apa-apa, kami menaruh pengharapan iman kami, percaya kepada Yesus Kristus. Dia senantiasa selalu datang, memberikan dan membuat kami sukacita. Terima kasih Tuhan atas segala kenikmatan yang Kau berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, inilah pengakuan iman kami Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Lihat kiri kanan, ucapkan sukacita bagi semuanya yang ada di sini, bahwa Tuhan datang membangkitkan iman kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Bangkit. Dia memberikan kemerdekaan bagi kita. Haleluya.
lagi, katakan bangkit. Bangkit. Haleluya. Maju akan kuasanya. Buat iblis sebentar. Kita buat iblis sebentar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bersama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lebih sukacita. Nama Yesus, haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, yang membangkitkan iman percaya kami. Haleluya. Mari katakan nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, Haleluya. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita rayakan kemenangan yang sangat luar biasa. Mari bersama-sama katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus. Mari kembali katakan. Haleluya. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Kembali kita katakan dengan sukacita. Haleluya. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus. Mari kembali katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita patut bersukacita. Kini saatnya saudara dan saya membutuhkan firman Tuhan. Musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan menyertai kita tidak pernah berganti. Dia selalu datang setiap waktu, menghampiri hidup kita. Siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Renungkan pujian ini. Kami datang kepadamu. musim akan selalu berganti. Jemaat Tuhan berdoa. Kasih Tuhan tetap
katakan, Tuhan datanglah dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Thank you Lord Jesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Engkau menyediakan berkat. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Kita tahu Dia senantiasa selalu setia menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kembali kita datang bersama-sama, angkat pujian ini, katakan dengan iman. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Tak akan pernah berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. kami percaya Engkau setia melindungi kami Tuhan. Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di Udara Tuhan pelihara karena kasih. bersama-sama, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa izin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Pujian ini dengan jelas mengatakan bahwa Dia selalu setia dengan kasih-Nya. Dia datang menolong saudara dan saya. Dia datang menjaga saudara dan saya. Bahkan dikatakan sehelai rambut kita pun tak akan terjatuh, karena Dia adalah kasih. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku,
satu pengakuan dan kerinduan setiap saat kami boleh mengungkapkan pujian ini Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sehelai rambut kami pun telah terhitung, ketika dia jatuh tidak mungkin tanpa izin Engkau. Ini artinya bahwa Tuhan sangat berdaulat dalam hidup kami. Hidup ini adalah milik-Mu. Karena itu Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, apapun yang boleh kami jalani dan alami, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Sehingga hari ini kami pun juga boleh ada di dalam persekutuan ibadah pagi yang indah, hari Paskah, di mana Tuhan Engkau telah bangkit, menyatakan diri dalam kemuliaan-Mu yang heran dan ajaib. Karena Engkau telah mengalahkan maut, dan hidup kami boleh menjadi baru, bahkan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, selama ini kalau kami tidak mengerti dan kami belajar hari ini firman-Mu, singkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan tentang Paskah, tentang kebangkitan Tuhan buat setiap kami, supaya iman kami boleh semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin memuliakan Kau. Tuhan, terima kasih, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu dan kami sekalian, supaya firman-Mu tidak sia-sia tapi bertumbuh di dalam kehidupan kami. Tuhan, di hadapan kami juga, di hadapan-Mu ada persembahan yang telah ditaruh oleh anak-anak Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang telah memberikan dengan sukacita dan rela karena mereka mengasihi Tuhan. Berkati setiap persembahan ini, Tuhan kuduskan, sucikan dan layakkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pun anak-anak-Mu yang telah memberikannya dan menyampaikan di hadapan Tuhan, perkenankan mereka supaya dia layak boleh memuliakan Kau melalui persembahan ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Setiap kami yang hadir, kami mau sungguh-sungguh memperhatikan, merenungkan firman-Mu dan melakukannya oleh kuasa Roh Kudus yang mengentar dan memimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan sampai pada akhirnya. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, Salam, Salam Aleichem, puji nama Tuhan. Kembali kita pada pagi yang indah ini, kita masuk dalam hari kebangkitan Tuhan, hari Paskah. Saudara, 3 hari yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan di atas kayu salib, atau dikenal dengan hari Jumat Agung, di mana kita telah belajar banyak hal, bagaimana Tuhan telah menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan pada Jumat Agung kepada kita bahwa sudah selesai. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tetapi sebelumnya kami akan menyampaikan selamat Paskah kepada kita sekalian. Happy Passover, semoga dengan Paskah kita bangkit dalam kehidupan yang baru dan kita tetap semangat dalam menghidupi iman di dalam Kristus, supaya kita boleh menjalani kehidupan dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu kita sekalian bersama dengan Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan. Ya, kita akan membuka firman Tuhan, dan tema khotbah saya hari ini adalah tentu tentang kebangkitan atau tentang Paskah. Rangkaian Paskah menurut Perjanjian Baru adalah berkaitan dengan hari kematian atau sengsara, kematian, dan kebangkitan. Ya, tetapi kali ini kita fokus kepada kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita perhatikan dengan saksama, saya harap kita fokus kepada firman Tuhan. Mengapa orang Kristen merayakan ibadah setiap hari Minggu? Saudara, karena orang Kristen adalah memperingati hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari yang pertama dalam satu minggu, dan di mana ditandai dengan kebangkitan Kristus dari kematian. Ya, ini bukan mengganti hari Sabat, tetapi ini adalah hari kemenangan karena Kristus telah menang atas kematian, atas maut,
Dan itu digambarkan oleh Alkitab bahwa maut itu adalah musuh yang terakhir. Karena dosa maka manusia jatuh dalam kematian. Dan kematian itu bisa kematian fisik, jasmani, dan juga kematian rohani serta kematian kekal. Tetapi Tuhan sudah mengalahkannya ketika dia bangkit dari kematian. Saudara-saudara, oleh karena itu pada hari ini, pagi yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang sudah bangkit. Orang yang sudah hidup dalam kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dari apa? Dari jiwa, dari semangat, dari roh. Tubuh semakin merosot boleh, tetapi jiwa dan roh orang Kristen adalah baru. Dan nanti satu saat kelak ketika kita meninggal dunia ini dan kita akan dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, ayat 4, ayat 17 dan 18. Mari Bapak Ibu Saudara ikuti pembacaan kita bersama. Kali ini 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 dulu. Nanti baru masuk ke ayat yang 17 ke 18 ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi ini adalah ayat yang pertama yang kita renungkan sebelum kita masuk ke dalam ayat yang ke-17 dan ke-18. Saudara-saudara, Paulus mengatakan dengan tegas bahwa kebangkitan Kristus dari kematian itu adalah dasar dari iman orang Kristen. Ya, sekali lagi bahwa kebangkitan Kristus dari kematian pada hari yang ketiga, bukan setelah hari ketiga. Pada hari yang ketiga, karena Kristus mati pada Jumat, itu sudah mulai mau masuk pada hari Sabat. Jumatnya sudah mau habis, hari Sabat penuh seharian, dan hari Minggu hari yang pertama itu kalau orang Yahudi dimulai pada petang hari Sabtu. Sehingga Yesus bangkit pada hari yang ketiga, atau disebut dengan hari Minggu menurut kalender Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, ini penting dan ini dasar. Nanti kita akan lihat di dalam ayat 17 dan 18 bagaimana Paulus menekankan bahwa itu sangat dan sangat penting. Bahwa kebangkitan Tuhan itu tidak bisa kita abaikan dan kita lalukan begitu saja di dalam kita mengerti firman Tuhan. Karena kalau kita mau mengerti firman Tuhan yang lain, kita harus bertolak dari kematian dan kebangkitan Tuhan. Ya. Kalau kita mau mengerti firman Tuhan yang lain, kita harus berangkat dan bertolak dari peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu dua hal Bapak Ibu Saudara harus dan saya bersama dengan seluruh kita yang mendengarkan memastikan itulah dasar iman orang Kristen. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, ya sudahlah pendapat mereka. Tetapi Alkitab dengan tegas, sejarah membuktikan bahwa Yesus mati di kayu salib karena segala dosa dan kesalahan saudara. Ya, yang itu yang kita peringati hari Jumat yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mati, saya ulangi sebentar sebelum masuk kepada kebangkitan, dia bukan mati konyol. Dia bukan mati sia-sia.
Dia bukan mati karena kesalahannya. Dia bukan mati karena sesuatu yang dilakukan dan tidak berkenan kepada manusia dan kepada Allah. Tetapi sebetulnya merupakan hasil dari fitnahan dan jebakan politik dan persekongkolan kejahatan orang-orang dunia pada waktu itu. Saudara, memang secara harfiah dia mati seolah-olah aduh mengerikan, kasihan deh. Tuhan menderita dan mati di kayu salib. Tapi di balik apa yang sedang dialami Yesus pada hari Jumat Agung itu, saudara, Paulus menyingkapkan bahwa itu aku terima dari Tuhan sendiri. Paulus tidak belajar dari Petrus, dari Yohanes dan Yakobus, tapi dia disingkapkan oleh Tuhan bahwa dia bertemu secara pribadi walaupun dia tidak bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Bahkan pada waktu itu Paulus memusuhi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi pada saatnya Tuhan menyatakan diri kepada Paulus dan dia boleh memperoleh satu penyingkapan wahyu yang luar biasa yang hari ini kita dengar. Yaitu apa yang telah aku terima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa. Dosa siapa? Dosa-dosa kita. Jadi sebetulnya yang menyalibkan Yesus itu saudara dan saya. Walaupun tidak langsung ya. Tapi karena dosa dan karena kesalahan saudara, Yesus disalib. Supaya saudara diampuni. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah benar Yesus itu mengampuni dosa saudara? Ini hanya kata-kata Injil. Nah, dalam satu peristiwa pengertian tentang bagaimana kita belajar Alkitab, tentang wahyu Tuhan ini, kalau orang mati dan dikatakan bahwa dia menebus dosa, benar enggak? Gitu loh. Kalau Yesus mati dan akhirnya enggak bangkit, ya, itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit dan dikatakan karena dia menebus dosa saudara, maka dia sama sekali omong kosong. Enggak ada gunanya berita itu, saudara. Nah, oleh karena itu kita akan membuktikan. Dan kita akan mempelajari dan merenungkan bagaimana apakah Yesus yang bangkit itu benar-benar membuktikan bahwa apa yang dilakukan di atas kayu salib sudah selesai, itu menjadi bukti kebangkitannya bahwa dia menebus dosa saudara. Kita lihat di dalam ayat yang 1 Korintus pasal 15, 17, dan 18. Mari Bapak Ibu Saudara juga baca, karena ini berkaitan dengan ayat yang tadi. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian, 3, 2, 1. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, seandainya, tapi faktanya dibangkitkan kan? Jika Kristus tidak dibangkitkan, ayo, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi ada 3 hal seandainya. Jadi Paulus ini pintar sekali. Dia mengandaikan seandainya Yesus tidak dibangkitkan. Tapi faktanya dibangkitkan enggak? Dibangkitkan. Dia hanya mengartikulasikan. Dia ingin membesarkan satu pesan penting. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, dia ingin menggambarkan peran kebangkitan dan makna kebangkitan begitu dalam. Makanya dia mengatakan kalau Yesus tidak dibangkitkan, tapi faktanya dibangkitkan. Saudara, kadang-kadang kita juga begitu. Misalnya, saudara mengandaikan, wah coba kalau saya kemarin pergi ke rekreasi pada hari Minggu, saya nggak dapat berkat Tuhan. Pernah ya, pasti ya. Jadi kalau saya pergi kemarin tidak ke gereja, wah saya nggak dapat berkat Tuhan. Tapi faktanya saudara pergi ke gereja, ya. Itu untuk menegaskan apa? Begitu luar biasanya Tuhan itu memberkati saudara dan saya. Ini hanya ungkapan, ini orang Paulus ini orang pintar. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengatakan, waduh padahal saya punya janji hari ini pergi ke tempat lain. Tapi saudara mengatakan, waduh kalau saya pergi ke tempat lain saya tidak dapat berkat Paskah. Gitu ya. Ini luar biasa saudara. Dan inilah Paulus yang mengatakan justru sebaliknya. Ya, yang pertama maka sia-sia kepercayaan orang Kristen.
Jadi kalau Kristus mati dan tidak bangkit, sampai sekarang saudara pergi ke Yerusalem. Ayo kita pergi ke Yerusalem, kita pergi ke kubur, kita pergi ke makam, kita berziarah. Sia-sia, saudara. Itu yang pertama ya, nanti kita bahas satu-satu. Jadi sia-sia, nggak ada gunanya. Saudara sekarang masuk gereja, saudara memberi persembahan, saudara berdoa, saudara berpuasa, saudara membagi berkat, nggak ada gunanya, saudara. Itu dikatakan Paulus kayak gitu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, mungkin banyak pengikut karena orang juga tertipu. Orang itu banyak dan tidak itu bukan karena benar loh, tertipu juga bisa, benar nggak? Benar. Coba, misalnya begini, sekarang ada diskon, gitu ya, diskon. Beli 2 dapat 3. Beli 2 dapat 3. Padahal kalau dibagi harganya misalnya 5, 250. Harganya 250. Barangnya dapat 5, tapi yang dibayar 2. Gratisnya 3. Memang benar apa ya? Gitu. Tapi sudah pikir, yo dapat 3 ini, beli 2 dapat 3 gitu. Padahal sebetulnya 250 bagi 5. Berapa? Satu-satunya berapa? 50, itu sebetulnya satu juga 50.000. Enggak usah lah ngomong dapat 3. Kebohong enggak? Ketipu enggak? Tapi banyak loh orang yang seneng kayak gitu. Sudah ngerti ya maksudnya? Mungkin bisa seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya inilah kebenaran. Jadi saudara-saudara, bukan kebenaran itu pasti membawa orang banyak. Bukan, belum tentu. Tapi Kristus memastikan bahwa saudara berada di dalam kebenaran. Karena Yesus yang disalib itu bangkit. Ya, jadi apa yang saudara lakukan kalau Paulus itu mengatakan sia-sia iman kamu. Ya. Yang kedua, kamu masih hidup dalam dosamu. Yang ketiga, binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Saudara. Yang pertama saudara, mengapa sia-sia kepercayaan orang Kristen jika Kristus tidak dibangkitkan? Mengapa tidak berguna, saudara? Ya, mengapa kepercayaan imanmu tidak berguna? Jadi yang dikerjakan itu nggak ada gunanya, saudara. Tapi semangatnya luar. Tapi banyak orang yang melakukan seperti itu. Seolah-olah kepercayaannya benar, tapi semangatnya. Padahal dibohongi. Padahal ditipu. Makanya belajar firman Tuhan supaya saudara nggak ditipu. Saya tidak ditipu. Karena apa? Mengapa sia-sia kepercayaan orang Kristen atau orang percaya jika Kristus tidak dibangkitkan? Karena Injil yang diberitakan para rasul merupakan kabar bohong. Ternyata bohong lu Petrus, bohong kau Paulus, ya, bohong Matius, Markus, Lukas. Saudara, apa yang disampaikan cuma cerita doang. Karena tidak mempunyai nilai, saudara. Orang mati tidak dibangkitkan kok dituhan-tuhankan, saudara. Menyembah orang mati, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita balik sekarang pengertian ini. Jadi bukan mengapa sia-sia kepercayaan orang Kristen jika Kristus tidak dibangkitkan. Karena Injil nanti menjadi berita bohong. Hanya kelihatannya baik. Waduh ceritanya begini, cerita gini. Orang itu tertarik ya kalau bisa ngomong banyak. Orang itu tertarik kalau bisa mempengaruhi orang. Tetapi apa yang disampaikan belum tentu benar. Amin? Iya. Makanya perhatikan supaya kita mengerti bahwa orang itu hanya mempengaruhi tanpa kebenaran. Saudara belajar firman. Hari ini belajar firman. Yesus mati. Kalau dia tidak mati, kalau dia tidak bangkit berarti bohong. Justru kebangkitan Kristus meneguhkan bahwa kematiannya benar menebus dosa dan kesalahan saudara dan saya. Amin. Itu saudara, makanya saya tadi dia bilang di depan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi dasar. Menjadi dasar. Saudara tahu dasar ya, kalau bikin rumah itu pasti fondasi. Kalau daerah saya sini mungkin 0,5 meter sudah cukup kuat. Kalau daerah sana di Lombok ya, saya pernah tinggal di Lombok. Pondasi itu bisa 1,5 meter ke bawah. Karena biar tidak goyah. Itu kematian dan kebangkitan Kristus itu dasarnya orang Kristen.
Maka ini perlu diajar, peristiwa kebangkitan kematian itu perlu dimaknai dengan benar sesuai dengan Injil yang saudara baca dan dengar melalui khotbah. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan sia-sia orang percaya karena Injil itu hanya memberikan pepesan kosong, cerita rakyat biasa tapi menarik saudara. Jadi saudara jangan hanya terkesima dengan hal yang menarik tapi salah. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus tidak mati, tidak salib, biarlah dia yang mengatakan. Tapi saudara punya kekuatan bahwa Yesus adalah mati dan bangkit. Mari kita baca. Jadi sebaliknya kita akan mengatakan begini. Dengan kata lain, kalau Kristus sekarang telah dibangkitkan maka... Ya, dengan kata lain, karena Kristus telah dibangkitkan, maka Injil, berita Injil yang ditulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi orang percaya. Karena kepastiannya adalah di kebangkitannya. Ya. Jadi sekali lagi, kebangkitan dan kematian itu satu paket, tidak boleh dipisah-pisahkan. Banyak orang yang memastikan begini, wah saya kalau Paskah nggak hadir itu rasanya kok kehilangan ibadah. Gitu. Kalau kematian nggak apa-apa, nggak boleh saudara. Kebangkitan dan kematian sama, Jumat Agung, Paskah, kelahiran sama saudara. Ya, karena orang tidak bisa mati tanpa lahir. Bisa nggak orang mati tanpa lahir? Ya nggak ada, lahir dulu hidup baru mati. Sekarang bisa nggak orang bangkit tanpa mati? Nggak ada. Yesus lahir, Natal, Yesus mati Jumat Agung, Yesus bangkit hari Paskah. Itu cerita yang mempunyai nilai dan makna yang dalam ketika saudara belajar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain karena Kristus telah dibangkitkan, maka Injil adalah kekuatan Allah yang mendatangkan keselamatan bagi mereka yang percaya. Roma pasal pertama ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, kuat. Paulus mempunyai keyakinan yang kuat. Bukan cerita, ya, bukan sekedar cerita omong kosong. Sekarang ini banyak cerita omong kosong. Makanya ngikuti takut, ada berita masalah. Nanti kalau enggak begini, nanti begitu. Covid, masalah dan sebagainya, vaksin. 65%, 35%, wah nanti belum tentu. Saudara mikirin pusing, percaya kepada Injil bahwa aku punya keyakinan yang kokoh, amin. Iya, karena apa? Kristus yang mati dan bangkit itu dasar. Bahwa dia menebus, dan ketika dia bangkit dia memberi hidup yang baru. Saudara, ini yang disingkapkan oleh Tuhan kepada kita yang percaya. Kalau orang Israel tadinya hanya percaya melalui hukum Taurat, ya. Sekarang dengan seperti ini dikatakan, saudara, sebab aku punya keyakinan yang kokoh. Ini kata Paulus, ini orang Yahudi asli Tulen. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Coba, setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang percaya hukum Taurat saja. Terus kemudian juga orang Yunani itu orang yang tidak berhukum Taurat. Siapa? Saudara dan saya. Jadi Tuhan bekerja untuk memberkati manusia semua. Bukan hanya orang yang percaya hukum Taurat, tetapi juga orang yang di luar itu. Karena Tuhan datang untuk semua manusia. Caranya gimana? Lahir, mati, dan bangkit. Saudara ya. Karena Adam yang dulu sudah gagal. Adam yang dulu sudah gagal. Jadi Tuhan itu akhirnya, waduh ini gimana ya seperti gitu. Harus turun anak-anak yang tunggal. Supaya manusia tidak binasa masuk ke dalam neraka. Karena anak Allah itu harus turun karena kasih untuk menyelamatkan saudara. Lahir Natal, mati Jumat Agung, bangkit Paskah. Amin. Iya. Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mempunyai keyakinan yang kokoh. Yakin bahwa dasarnya kuat, pondasinya dalam. Gak bakalan goyah. Karena Yesus sudah mengampuni dosaku. Dan aku sudah menjadi manusia baru. Saudara harus punya keyakinan itu. Itu yang membuat Yesus. Karena Roh Kudus dan firman-Nya. Sehingga saudara menjadi manusia baru.
Jadi bukan hanya berbuat baik, melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya itu untuk manusia, tapi untuk Tuhan, cara Tuhan bukan seperti itu. Saudara, untuk berbuat baik manusia harus diampuni dulu dosanya. Amin. Tanpa diampuni dosanya nggak ada gunanya, karena dosa masih melekat di dalam diri orang. Saudara berbuat baik tapi berbuat dosa masih. Dosa belum diampuni, belum dinyatakan nol oleh Tuhan. Ya, itulah sebabnya maka Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak hanya orang Yahudi. Orang Yahudi hanya sebagai contoh, ternyata mereka tidak bisa sampai ke situ karena dia hanya mengetahui bahwa dirinya berdosa. Hukum Taurat hanya menyingkapkan dosa. Semakin banyak dosa, semakin ketahuan. Tetapi Tuhan datang untuk mengampuni. Tuhan datang untuk membereskan dosa saudara dan saya. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah, bukan kebenaranmu sendiri. Kalau kebenaran sendiri itu aku melakukan ini loh Tuhan. Pasti saudara kasih sesuatu yang baik kan buat aku. Enggak, ini kebenaran Kristus. Jadi saudara diselamatkan, sudah diberkati Tuhan karena kebenaran Kristus melalui kasih karunia, melalui kematian dan kebangkitan. Saudara diberkati Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi saudara mempunyai kekuatan. Sampai-sampai nama Yesus itu bisa mengusir setan. Amin. Mengusir penyakit ya. Iya. Saudara bisa berbahagia karena kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara nggak usah takut dengan iblis, setan dan sebagainya. Dia sudah mati. Dia sudah kalah. Dia sudah tidak berdaya. Ya, karena apa? Karena Kristus yang lahir, mati dan bangkit. Oleh karena itu nggak usah takut. Ya walaupun sekarang masih menghadapi pandemi, sudah nggak usah berlebihan lah berpikir, aduh nanti kena deh. Ya, jaga aja kesehatan, serahkan sama Tuhan. Berjalan dengan iman, jaga kesehatan. Ya normal-normal aja, nggak usah berlebihan. Orang ini kadang-kadang berlebihan. Semua yang berlebihan itu rusak, Bapak Saudara. Ya, mosok Pak, saya kepengen kaya Kak, biar nggak minta-minta. Oh, belum tentu, Saudara. Saudara banyak duit, uang triliunan, Saudara nggak bisa tidur pasti. Iya. Bukan kepengen, wah duitku yang banyak ini saya bagi kemana, bukan. Aku kepengen pergi kemana ya, gitu. Aku kepengen beli apa ya, gitu pusingnya. Kalau duitku yang banyak itu kan bagi siapa, bagus. Waduh aku pusing ini baginya gimana ya, hebat itu orang Kristen. Gitu. Tapi ini masalahnya, aku punya duit, kemana aja ya saya harus pergi ya. Restoran mana yang belum saya jangkau ya, gitu ya. Semua sudah. Baju apa yang belum saya pakai? Tas apa yang branded yang belum saya beli, kan begitu. Saudara, pusing enggak? Pusing. Karena apa? Ya itulah saudara. Kehidupan bukan diukur dari sekedar berkat. Saudara dipenuhi keinginan saudara. Tapi saudara harus menjadi ciptaan baru seperti Kristus. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara ini dikasih punya kekuatan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Karena Injil itu bertolak dari kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita. Nah, karena orang lagi tidak bisa berbangga diri, tidak bisa bersombong, tidak bisa memegahkan diri. Karena Kristus yang menggantikan saudara dan memberi hidup yang baru seperti Kristus. Dan itu dijalani Kristus sendiri loh, untuk menjadi teladan buat saudara. Dia tidak hanya ngomong. Kalau Yesus itu ngomong tentang kamu pergi dan lakukan ini, dia juga pergi melakukan ini. Ya banyak kita ngomong sama orang lain, coba lakukan ini. Dia sendiri gak melakukan, Yesus melakukan. Kemarin kita bicara, Yesus itu anak tapi menjadi hamba. Melakukan. Bukan hanya mencuci kaki. Mencuci kaki dari para murid. Dia menurunkan dirinya, derajatnya sebagai seorang hamba. Mencuci kaki, saudara. Itu gak mudah, itu gambaran seorang hamba yang harus mencuci tuannya. Yesus itu guru dan Tuhan. Dan itu hanya gambaran ketika dia mau mengajar. Tapi sesungguhnya dia mau mati sampai mati di kayu salib, saudara. Itu yang paling hina di hadapan seorang yang dikatakan guru dan Tuhan. Tetapi di balik itu dikatakan bahwa dia telah merendahkan diri karena dia ingin melakukan kehendak Bapa.
Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Karena Kristus sudah dibangkitkan, iman saudara sangat mempunyai nilai. Bukan lagi sia-sia, ya, kepercayaan kita, tapi iman kita benar-benar kuat. Iman kita benar-benar dahsyat. Iman kita menghasilkan keselamatan. Amin. Ya, dan itu karena kebenaran Kristus. Itu yang pertama. Jadi mengapa sia-sia kepercayaan orang Kristen jika Kristus tidak dibangkitkan? Karena Injil hanya kabar kosong, hanya kabar cerita yang tidak ada gunanya. Padahal yang sesungguhnya Kristus sudah dibangkitkan, sehingga Injil itu merupakan kabar baik, kabar keselamatan, kuasa yang mendatangkan kemuliaan dan menang atas segala kejahatan. Amin. Iya, saudara. Itu yang pertama. Saudara-saudara, yang kedua tadi dikatakan begini. Dan kamu masih hidup dalam dosamu, saudara. Jadi kalau orang Kristen hidup dan percaya kepada Yesus yang tidak dibangkitkan, ya seperti mungkin kita punya idola, orang-orang yang kita idolakan tapi masih di kuburan. Ya, kan banyak ya orang punya idola, ya orang-orang penting kita masih suka nyekar, itu orang-orang yang punya tradisi nyekar. Datengin sama dia, merasa bahwa wah ini idolaku, saya nggak mau. Yesus tidak ada lagi di pemakaman. Saudara, sia-sia iman kita kalau Yesus masih ada di pekuburan, kalau Yesus masih ada di pemakaman katanya. Ya, saudara-saudara, kamu masih hidup dalam dosa, saudara. Apa artinya, saudara? Karena mengapa sia-sia kepercayaan tadi yang pertama, yang kedua, mengapa binasa orang yang percaya kepada Kristus jika Kristus tidak dibangkitkan, saudara, ya. Mengapa binasa orang yang percaya kepada Kristus jika Kristus tidak dibangkitkan? Karena iman orang Kristen, kalau kita percaya kepada Yesus yang masih di kuburan, ya sampai sekarang misalnya Yesus di kuburan, ya masih pasti banyak orang, saya yakin. Karena Yesus itu juga tadinya buat mukjizat, idolanya luar biasa, perbuatannya baik. Tetapi Yesus mati nggak bangkit, itu tetap banyak pengikutnya, saudara. Tetap banyak. Tetapi apakah benar saudara mengikuti orang yang seperti itu dan bisa selamat? Ternyata enggak. Mengapa binasa orang yang mati dalam Kristus jika Kristus tidak dibangkitkan? Karena iman orang Kristen itu tertuju kepada Tuhan yang mati. Tuhan yang tidak berdaya. Ya orang mati, mau dimintain apa? Ya mati. Saudara nggak bisa datang ke tempat orang mati untuk minta sesuatu. Amin. Saudara datang kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Nah itulah makanya Paulus mengatakan, kalau saudara dan saya mempunyai Yesus yang mati sampai hari ini, mungkin banyak orang berziarah ke Yerusalem. Dan mungkin lebih banyak pengikutnya. Karena akhirnya ternyata kebenaran Allah itu tidak sesungguhnya, kebenaran Injil itu palsu. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus dibangkitkan, maka Bapak Saudara, mengapa binasa orang yang mati dalam Kristus jika Kristus tidak dibangkit? Karena iman orang Kristen hanya tertuju kepada orang yang mati. Saudara, saya ingin kasih ilustrasi kenapa orang lebih tertarik kepada sesuatu yang sesungguhnya mati tapi kelihatannya hidup. Saudara mungkin pernah atau dapat cerita pergi orang ke paranormal atau ke dukun atau ke tempat-tempat yang keramat. Dan banyak orang kesaksian, wah benar, kemarin saya pergi ke Gunung Kawi dan saya menjadi kaya. Iya kan? Iya, karena saya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh penunggu di Gunung Kawi itu, saudara. Saudara bisa mengalami itu, bisa benar. Dalam pengertian saudara mengalami. Tetapi iblis bisa melakukan untuk saudara. Amin. Artinya apa? Saudara, bahwa itu bisa dimanipulasi. Itu bisa dibohongi. Karena kekuatan di luar Tuhan, iblis diizinkan untuk menipu saudara dan saya. Amin. Dan biasanya orang lebih senang kayak gitu. Wah, kita kepingin datang kepada orang-orang yang bisa memberi pengertian,
yang baik, nasib saya bagaimana, pengen diramal dan sebagainya. Saudara-saudara, nah itu saudara dikatakan Yesus tidak seperti itu. Dia melakukan semua kematiannya karena dosa saudara dan kebangkitannya karena dia benar menjadi Tuhan dan Mesias. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain demikian. Dengan kata lain, karena Kristus telah dibangkitkan, maka iman orang percaya tertuju kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Saudara, waktu kebangkitan Tuhan ada satu kisah di dalam Lukas pasal 24 ayat 5 ya. Lukas pasal 24 ayat 5 yang saya akan bacakan buat saudara. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata, ini malaikat, kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati, ya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, ini adalah Maria yang pada waktu itu datang ke kuburan. Dia pergi ke kuburan tidak pernah berharap Yesus itu hidup. Dia mencari, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting Yesus dulu sudah nolong aku sudah diberkati, aku sudah disembuhkan, aku ikut makan dari 5.000 orang yang ikut makan roti itu. Memang Yesus itu baik, aku menghargai Yesus deh, walaupun dia mati nggak apa-apa. Tetapi malaikat itu ngomong begini, mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Dengan kata lain, kenapa kamu mencari Tuhan yang mati? Mengapa kamu cari Yesus yang di kuburan? Mengapa kamu mengidolakan Yesus dan menyembah Yesus, tetap mencintai Yesus yang mati? Itu adalah omong kosong, saudara. Sebab sesungguhnya Yesus itu tidak mati lagi, tetapi dia bangkit. Dan itulah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara datang ke gereja, saudara mencari Tuhan, cari Tuhan yang hidup. Dan itu Yesus yang hidup. Yesus hidup itu, Yesus ada di rumah tangga saudara. Yesus ada di gereja, Yesus ada di kantor, Yesus ada di mana-mana. Saudara tidak usah takut, tidak harus pergi ke gereja baru Tuhan menjawab doa saudara. Baru saudara pergi ke ungaran, Tuhan baru menjawab. Saudara, di mana-mana ada Yesus karena Yesus adalah hidup. Amin. Cari dia. Amin. Iya. Kadang-kadang kita juga pergi nih ngomongnya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya mau pergi ke gereja deh, gitu karena Yesus ada di gereja. Bener. Loh, kalau kamu nggak ke gereja nggak ketemu Yesus, itu Yesus mati, saudara. Kalau saudara ngomong seperti itu, saudara masih terpaku bahwa Yesus itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Iya banyak, wah aku kalau berdoa di gereja ini doaku dikabulkan. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tapi saudara bisa membatasi Yesus yang hanya ada di gereja. Yesus itu di mana-mana hadir. Kalau saudara benar ikut Tuhan, Tuhan selalu berada bersama dengan saudara. Amin. Tidak harus di gereja, tidak harus di ungaran, dia harus di bukit doa. Bukan berarti salah. Itu silahkan saudara pergi ke sana. Mungkin saudara lebih berkonsentrasi. Tapi Yesus tidak bisa dibatasi oleh tempat-tempat di mana saudara menginginkan bahwa Yesus ada. Amin. Yesus itu hidup. Karena itu carilah Yesus yang hidup. Melalui doa, melalui dengar khotbah, melalui hidup benar, melalui berpuasa, melalui bersedekah. Itu hanya sarana, itu hanya satu manifestasi. Tapi hati saudara sudah tidak dibatasi. Hanya karena aku memberi, Yesus tolong. Hanya aku bersedekah, Yesus memberkati. Bukan saudara. Yesus sudah memberkati saudara sebelum saudara memberi kepada Tuhan. Amin. Karena dia sudah mati. Dan dia bangkit menyatakan dia lebih dulu memberi saudara supaya saudara menikmati kehidupannya. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara carilah Yesus yang hidup. Saudara, kalau tadi perempuan mencari Yesus yang mati karena dia belum mengerti, nggak ngeh, tell me, telat mikir. Saudara, telat mikir saudara. Kalau Yesus saudara kepengin Tuhan Yesus pada waktu doa itu telat mikir.
Yesus itu bisa bertemu dalam keadaan saudara tanpa ngomong pun. Hatimu itu bersama dengan Yesus. Yesus bersama dengan kamu. Asal saudara sehari benar-benar konsentrasi pikiran hati saudara tertuju kepada Dia. Dimanapun dan kapanpun saudara berada, saudara dan Yesus ada bersama dengan saudara. Itu Yesus yang hidup. Saudara. Saudara, kita akan baca ya di dalam Roma pasal 1 ayat 4. Atau Wahyu pasal 1 ayat 17 ya. Satu aja ya, kebanyakan nanti. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Ya, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yang berbunyi demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika aku melihat Dia tersungkur, lah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya ke atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Bahwa Dia Allah, sudah, dan yang hidup. Terus ceritanya apa? Aku telah mati ketika menjadi manusia. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yesus hidup bukan sekedar hidup, tapi Dia sudah mengalahkan musuh. Saudara. Makanya kalau saudara lebih dari pemenang itu sebetulnya saudara menang karena Kristus yang menang buat saudara. Amin. Yesus yang berperang mati-matian untuk mengalahkan musuh. Tapi saudara yang menikmati kemenangannya. Amin. Aku telah memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Kematian itu sudah ditaklukkan. Orang percaya kepada Yesus tidak akan mati, tapi tetap hidup, dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Saudara, makanya semangat ya. Saudara, pengharapan kita tidak hanya di dunia ini ya. Mungkin saya pikir kita boleh juga lah ada masalah, tetapi saudara tetap semangat. Hidup kita adalah hidup dalam Kristus, hidup dalam kekekalan. Saudara akan bangkit bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Dan itulah cara Tuhan untuk memberkati saudara. Jadi iman orang percaya tertuju kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Saudara, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, di sana juga tegas dikatakan. Yohanes 11 ayat 25, yang demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus itu kebangkitan. Dia hidup, artinya berkuasa. Kalau Yesus mati, dia tidak berdaya. Saudara berdoa sampai kapanpun gak dapat, malah yang jawab iblis, setan. Kalau saudara punya Yesus yang mati, saudara berdoa mungkin dijawab, tapi pasti bukan Yesus yang menjawab. Iblis, karena iblis masih diberi kuasa untuk memberi mukjizat. Tetapi karena Yesus mati dan Dia bangkit, Dia hidup, maka saudara berdoa kepada Yesus yang hidup. Pasti iblis tidak bisa mempengaruhi saudara asal saudara kuat dengan iman saudara. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara, kita punya iman yang tertuju kepada Yesus yang bangkit dan yang hidup dan yang berkuasa. Saudara, kalau kita punya musuh yang paling berat, biasanya kita nggak berani berkelahi ya. Kalau petinju itu kan biasanya begini. Waduh, musuhku berat ini. Saudara, musuh manusia yang paling berat itu kematian. Karena kematian itu karena dosa. Dan itu sudah dikalahkan. Itu musuh manusia yang paling berat dan tidak diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Dan itu yang sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengalahkan bukan main caranya, Dia menjadi manusia. Bukan langsung diampuni, saudara. Bukan langsung kalah, enggak. Ada ajaran, ada aturan. Tuhan mengalahkan musuh manusia dengan menjadi manusia supaya Dia menebus dosa saudara, ditebus dulu, baru bangkit. Bahkan kematian itu sirna dan kalah. Dan itulah iman Kristen. Makanya gak usah banding-bandingkanlah dengan iman yang lain. Saudara percaya kepada Alkitab, percaya kepada Injil, bahwa Injil adalah kabar baik.
kabar yang mendatangkan keselamatan bagi saudara. Ya, itu saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan demikian, dengan kata lain, karena Kristus telah dibangkitkan, maka iman orang percaya tertuju kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang menjamin hidup saudara, baik sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, saudara, mengapa orang Kristen masih hidup dalam dosa jika Kristus tidak dibangkitkan? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, orang Kristen masih berdosa terus dan tidak diampuni. Karena apa? Karena manusia terus dikuasai oleh dosa dan akibatnya adalah kematian. Karena maut tidak dikalahkan. Jadi maut masih menang. Kalau Yesus nggak bangkit itu maut itu masih hidup. Kematian itu masih dimiliki oleh manusia. Gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kalau ini belum diselesaikan, maka saudara masih hidup dalam dosa. Hidup terus dalam dosa. Saudara, mari kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23 yang berbunyi demikian. Saudara, Roma pasal 6 ayat 23. Yang berbunyi demikian Bapak Saudara. Sebab upah dosa ialah maut. Mau tidak mau bahwa dosa itu pasti mengakibatkan maut. Dosa sekecil apapun maut, saudara. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita melalui apa? Melalui kelahirannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, dan iman saudara yang tertuju ke sana. Itu baru saudara menikmati karunia Allah di dalam diri pribadi saudara. Dan itulah cara Tuhan untuk menyelesaikan musuh yang terbesar, yaitu dosa manusia. Dan saudara menjadi pemenang karena Yesus sudah mengalahkan maut dan kerajaan maut. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan demikian saudara, kalau kita hidup mengapa orang Kristen masih hidup dalam dosa jika Kristus tidak bangkit? Karena manusia terus hidup dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut dan kita masih hidup di dalam dosa dan maut pasti merenggutnya dan kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup dalam dosa lagi karena Kristus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dengan kata lain, karena Kristus telah dibangkitkan, maka orang percaya mempunyai hidup yang baru. Jadi hidup saudara udah baru, saudara. Ya, walaupun kehidupan tubuh saudara merosot, ya, semakin tua, ya, manusia usia lanjut, ya, semakin lemah. Secara manusia, secara fisik kita itu lemah, semakin lemah pasti secara kodrat. Tetapi saudara mempunyai hidup baru. Hidup baru itu hidup di dalam Kristus. Jiwanya, rohnya, semangatnya, keinginannya, perasaannya itu baru. Seperti Kristus. Nah ini yang harus kita gumuli terus saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya punya hidup yang baru. Tidak hanya hidup yang baru, dia akan menerima kemuliaan. Saudara, tubuh kita ini sekarang tidak bisa kita bawa ke surga. Karena tubuh kita itu masih mengandung unsur daging, dosa. Dosa tidak boleh masuk dalam surga. Karena itu saudara dan saya akan mengalami kematian dulu, baru setelah itu dibangkitkan. Tubuh yang dibangkitkan itu tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Ya, jadi saudara nggak usah berdiskusi, kenapa kok dia matinya begini. Yang penting dia percaya Yesus setia sampai akhir. Amin. Nggak usah diskusikan seperti itu. Wah pasti dia dikutuk, dilaknat. Nggak usah. Jangan ngomong kayak gitu. Malah yang ngomong kayak gitu jangan-jangan malah dikutuk. Ya, nggak usah menghakimi. Ya, doakan aja supaya kalau Tuhan memberi berkat masih kesembuhan dan datangi beri kekuatan, saudara. Karena memang kita akhirnya juga akan mati. Tetapi satu saat Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Kristen yang sungguh percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka dia akan mengalami kemuliaan. Kemuliaan apa? Tubuhnya diganti dengan yang baru. Amin. Iya. Tubuhnya diganti dengan yang baru. Tubuh yang baru itu sudah tidak lagi ingin, aku kepengen nyaingin tetanggaku. Nggak ada nanti, saudara. Bahkan makan minum pun tidak harus dilakukan seperti pada waktu dunia. Saudara bisa makan, tapi tidak harus. Karena tubuhmu sudah mulia. Sudah tidak tergantung dengan keadaan angin, hujan,
tembok, jendela, ruang dan waktu. Karena saudara akan mengalami tubuh kemuliaan. Makanya saya berharap Bapak Ibu Saudara kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini dengan kebangkitan Kristus saudara. Pertama bahwa saudara punya keyakinan yang kuat dalam Injil. Karena Kristus adalah kekuatan Allah yang mendatangkan saudara keselamatan yang sempurna. Melalui percaya kepada kematian dan kebangkitan. Yang kedua, bahwa melalui kebangkitan Kristus, saudara tidak lagi masuk dalam penghukuman. Sebab saudara mempunyai Tuhan yang berkuasa. Tuhan saudara berkuasa. Makanya orang yang paling pede itu orang Kristen. Aku anak raja, Tuhanku hebat. Tapi ketika ada cobaan, mundur. Baru ada bom aja takut ke gereja gitu kan. Ya, Tuhan hebat kayak apa? Berani. Katanya berani mati. Baru gitu, aduh ntar dulu deh. Saudara, Tuhan hebat. Tuhan yang hebat itu Tuhan yang sanggup membuat saudara menang atas segala cobaan dan godaan dan kejahatan. Amin. Iya, karena saudara mempunyai pengharapan. Yang ketiga, saudara, ketika orang Kristen mempunyai kebangkitan Kristus dan percaya bahwa kebangkitan adalah firman Allah yang hidup buat saudara-saudara saya, saudara mempunyai hidup yang baru. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Cara berpikirnya baru, ya, semangatnya baru, perasaannya baru. Dan saudara nanti akan menerima kemuliaan di dalam surga dengan tubuh yang baru yang tidak akan mati lagi sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itulah kebangkitan yang Tuhan nyatakan hari ini, yang menyingkapkan dengan kebangkitan Kristus. Maka orang Kristen adalah orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Karena dia tidak lagi hidup dalam dosa, karena dia mempunyai pengharapan yang penuh akan kemuliaan, dan dia benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Allah yang berkuasa. Saudara-saudara, sebagai ayat penutup saya akan bacakan buat saudara dan saya. Mari saudara baca di dalam Galati pasal 2 ayat 20, saudara. Galati pasal 2 ayat 20, ayat ini terkenal buat saudara dan saya. Galati pasal 2 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. 2:20 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup orang Kristen itu bukan hidupnya sendiri lagi, tapi hidupnya Kristus. Artinya semangat cara hidupnya itu seperti semangat Kristus gitu ya. Jadi sudah berubah. Kalau saya kepengen hari Minggu tidak penting ke gereja, sekarang menjadi lebih penting kayak gitu ya. Kalau saya mengasihi Tuhan lebih penting daripada tidak memberi, itu menjadi lebih penting. Itu hidup Kristus saudara. Karena apa? Semangat Tuhan Yesus dengan rohnya yang kudus sudah tinggal di dalam hati saudara. Dan kalau saudara tidak melakukan seperti itu, merasa berhutang. Karena saudara hidup baru dalam Kristus. Dan tidak hanya itu, saudara nanti akan dibangkitkan dan menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya sebut kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Katakan mulia agung kerajaannya. Agung kerajaannya dari surga datang untuk setiap umatnya.
ditinggikan, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. dipuji ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji dan ditinggikan, Dipuji ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, Sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Benar Tuhan, Engkau telah mati, dan ketika Engkau tetap mati maka kami mempunyai iman yang percuma, sia-sia. Tetapi karena Engkau hidup maka iman kami berkemenangan atas segala kuasa apapun, terutama kuasa dosa dan kuasa yang mengalami kami hidup kudus. Karena Tuhan menyertai kami dan maut telah Kau kalahkan. Kamu punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati yang ada di pemakaman dan kuburan, tetapi Allah yang hidup karena Dia telah bangkit dari kematian. Luar biasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu ini. Bahkan kami akan menerima kemuliaan yang tiada taranya, karena kami akan memakai tubuh, kemuliaan tubuh surgawi yang Tuhan sediakan seperti Kristus. Berkati jemaat-Mu yang saat ini merayakan hari Paskah. Mereka kuat di dalam Tuhan karena Kristus telah bangkit dan hidup Kristus ada di dalam diri mereka. Tuhan menyertai mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam masalah Tuhan beri jalan keluar, supaya melalui apa yang Tuhan janjikan, yaitu berkat-Mu yang ajaib ini, mereka boleh semakin setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Sekalipun kami masih menghadapi persoalan yaitu pandemi yang mengglobal, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat lain, di tempat yang masing-masing. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami ucap syukur atas firman-Mu hari ini. Kami semua diberkati dan Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati oleh firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Kita akan mengikuti pengumuman melalui multimedia kita. Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kami ingin menyampaikan selamat Paskah dan Tuhan memberkati kita sekalian. Dan satu hal yang pernah kami sampaikan bahwa hari ini kita juga akan menerima bingkisan Paskah di bawah. Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkannya karena kasih Tuhan melalui jemaat Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil bagian dalam pelayanan untuk sama-sama kita berbagi dalam Paskah yang kita rayakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan, kita akan pulang bersama dengan Tuhan. Angkat tangan kita, siapkan hati kita, dan kita akan terima berkat dari Tuhan.
kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan Roh yang Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, pulang bersama dengan Tuhan, katakan sama-sama amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat Paskah, ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.